Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Lucia dan Ibu Desi selaku narasumber, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa KKN Padepokan 6, serta hadirin yang hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada sambutan dari Ketua Panitia. Yang kedua, ada penyampaian materi dari narasumber pertama, yaitu Ibu Lucia. Dan yang ketiga, ada penyampaian materi dari narasumber kedua, yaitu Ibu Desi. Dan yang keempat, ada sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan penutup. Untuk memulai acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kepada Mbak Ari, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Ibu Lucia dan Ibu Desi sekaligus sebagai narasumber. Yang saya hormati para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan tema edukasi strategi digital marketing dan tips wirausaha di masa pandemi. Nah, acara ini merupakan program kelompok KKN UST Padepokan 6. Nah, dengan acara ini dari Padepokan 6 berharap agar ilmu yang diberikan oleh narasumber itu dapat menambah wawasan serta dapat diimplementasikan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah mengikuti webinar ini. Salam, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu penyampaian materi dari narasumber yang pertama, yaitu Ibu Lucia. Kepada Ibu Lucia, dipersilakan. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, PPT-nya bisa dilihat? Oke, bisa terlihat ya PPT-nya di depan ini? Masuk, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lucia Tretmati Hutami, sering dipanggilnya Bu Lucia ya oleh teman-teman mahasiswa. Di sini kita akan berdiskusi mengenai strategi pemasaran digital. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di hari ini kita akan mempelajari beberapa poin ya. Pertama pasti pendahuluan, karena nanti ada kenapa kita harus belajar mengenai digital marketing. Yang berikutnya adalah istilah. Karena apa? Karena ada beberapa istilah itu yang mungkin sering terdengar, tetapi kita tidak tahu maknanya yang tepat gitu. Terutama di ranah digital marketing, karena memang ada perbedaannya dengan yang offline gitu ya, offline pemasaran. Yang berikutnya adalah tujuan ya, tujuan digunakannya pemasaran digital, kemudian keunggulan, keterbatasan atau ini kelemahan gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah tahapan-tahapannya, gitu. Ada strateginya juga. Kita langsung saja, yang pertama pendahuluan ya. Jadi Zoom hari ini itu merupakan salah satu bentuk implementasi dari ajaran Ki Hajar Dewantara yang namanya itu opor bebek gitu ya, opor bebek mateng saka awake dhewe. Yang berarti bahwa yang namanya opor bebek itu dia bisa matang gitu ya dengan sendirinya dari
lemaknya sendiri gitu, tanpa perlu tambahan apa seperti margarin atau minyak kelapa sawit gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah manusia itu diharapkan mandiri gitu. Mandiri salah satunya adalah dalam hal ekonomi atau finansialnya. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu berwirausaha, ya. Nah, berwirausaha itu gampang-gampang susah, seperti teman-teman semua tahu, gitu kan. Salah satu tools di dalam berwirausaha, gitu, agar jualan dari teman-teman sekalian atau bapak dan ibu sekalian ini supaya bisa laku, gitu ya, adalah dengan cara manajemen pengelolaan dari manajemen pemasarannya. Tuh. Nah, manajemen pemasarannya di sini sudah ada definisinya ya di depan ya. Jadi tidak hanya sekedar menjual, tetapi itu harus di sebuah seni gitu ya. Itu harus direncanakan dengan matang, sebuah konsep yang harus diimplementasikan dengan baik, sehingga nanti hasil akhirnya tidak hanya pembeli itu hanya menjadi pembeli sekali, tetapi menjadi pelanggan. Alias di sana itu ada loyalitas, sehingga pembeli tadi dapat melakukan transaksi pembelian berulang kali, sehingga kita namakan pelanggan. Jadi ada hubungan ya, menjaga relasi hubungan jangka panjang dengan si konsumen itu. Itu adalah sebenarnya prinsip dari manajemen pemasaran. Perbedaannya gitu ya, yang akan menjadi topik yang saya akan bahas pada pagi hari ini itu adalah pemasaran yang digital gitu, alias pemasaran yang tidak menggunakan seperti misalkan banner gitu ya, atau mungkin di koran kertas gitu ya, tapi sekarang itu digital. Kenapa ini menarik? Karena terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini juga, ini pemasaran digital itu menjadi opsi yang paling baik karena banyak platform dari pemasaran digital itu yang free gitu, yang gratis. Walaupun jika misalkan teman-teman atau bapak dan ibu sekalian itu memiliki anggaran yang lebih, teman-teman itu bisa untuk membayar gitu ya, membayar jasa. Tetapi banyak yang menyediakan itu yang free gitu ya. Oke, jadi ini pendahuluannya. Kemudian kita langsung aja ya masuk ke istilah-istilah, karena ada beberapa istilah yang tadi saya sampaikan itu perlu ada penekanan khusus. Nah, yang pertama ada namanya marketplace. Jadi di sini kalau misalkan Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian itu menggunakan beberapa platform ini ya, itu berarti teman-teman itu menggunakan platform melalui marketplace. Itu namanya marketplace gitu. Jadi marketplace di sini hanya sebagai perantara aja. Jadi mereka itu tidak mengeluarkan atau tidak menjual produk tertentu atas nama mereka, tapi mereka hanya sebagai perantara. Nah, itu dinamakan marketplace. Nah, begitu. Yang berikutnya ini yang paling mudah dan paling sering digunakan, terutama ya untuk ibu-ibu ya, biasanya menggunakan all shop atau online shop, yang sebenarnya itu adalah media sosial gitu ya. Media sosial, sosmed ini ada beberapa macamnya. Itu juga teman-teman atau bapak dan ibu sekalian ini pasti sering menggunakan ini, atau bisa jadi sering transaksi melalui all shop seperti ini. Nah, itu dinamakan all shop gitu ya, online shop. Sebenarnya itu adalah media sosial. Caranya seperti apa ya, tinggal kita membuat membuat konten gitu ya, yang sekreatif mungkin, misalkan di Facebook atau di Instagram dan sebagainya. Nanti tinggal si calon pembelinya itu kemudian beli melalui si all shop tersebut gitu. Yang berikutnya itu yang disebut dengan e-commerce gitu ya, atau electronic commerce. Jadi sebenarnya mereka ini adalah produk-produk gitu ya, itu yang memang memiliki website sendiri, website khusus yang dia itu menjual produknya sendiri. Itu dinamakan e-commerce. Nah, itu adalah beberapa istilah. Jadi jangan sampai terbalik-balik gitu ya, karena berbeda gitu ya. Tadi ada marketplace, ada all shop, yang terakhir ini adalah e-commerce. Nah, jika kita berbicara tentang namanya e-commerce tadi gitu ya, itu pasti tidak jauh-jauh gitu ya. Nanti hubungannya dengan search engine optimization atau SEO. Atau mungkin teman-teman ya itu pernah dengar namanya SEM, search engine marketing. Jadi SEM
itu adalah bagian ya kembali. SEO itu adalah bagian dari SEM gitu. Jadi SEM itu adalah search engine marketing ya, pemasaran berdasarkan mesin penelusuran. Seperti apa sih mesin penelusuran? Nah, ini ada contohnya yang paling sering digunakan oleh masyarakat plus 62 ya. Itu adalah Google ya. Googling gitu. Berikutnya ada Yahoo, walaupun mungkin sudah jarang. Kalau di luar negeri itu ada Bing ya, dan sebagainya. Itu dinamakan mesin penelusuran. Nah, kalau yang SEM tadi itu memungkinkan untuk berbayar. Jadi tinggal Bapak dan Ibu atau teman-teman itu minta layanan membuatkan website. Kemudian tolong dong itu supaya webnya saya itu ketika nanti ada calon pembeli untuk nge-search gitu ya sesuatu, misalkan handphone bagus di bawah 2 juta, misalkan seperti itu gitu ya. Nanti tokonya atau lapaknya atau websitenya kita itu yang di atas-atas di penelusuran Google. Nah, gitu. Kalau yang SEO ini dia sifatnya itu natural atau alami, alias memang tidak ada pembayaran di situ ya. Jadi kita tidak melakukan itu tidak membayar jasa layanan tertentu atau iklan tertentu. Cuma memang secara alami aja nama websitenya kita itu berada di bagian atas gitu ya. Pada saat orang itu nge-googling gitu. Nah, ada beberapa strateginya supaya bisa optimal gitu ya. Pertama itu pasti berhubungan dengan yang namanya keywords. Keywords itu adalah kata kunci gitu teman-teman. Keyword. Nah, keywords ini bisa berupa kata-kata ya atau kalimat gitu, kalimat panjang kayak tadi contohnya seperti tadi itu. Jadi keywordsnya ini harus yang tepat gitu ya, harus yang spesifik gitu ya, merujuk ke website atau blognya Bapak Ibu sekalian sehingga bisa itu nanti pada saat di searching itu bisa di bagian atas gitu. Yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu itu perlu melakukan perapian dari alamat URL-nya gitu. Ada beberapa alamat URL-nya yang susah gitu ya, jadi ada bahasa pemrogramannya, misalkan ada www.bajucantik. Biasanya yang bagus ada .com gitu ya, tapi ada juga yang misalnya JKLM63 dan sebagainya, itu kan tidak rapi, nah itu harus dirapikan. Kemudian berikutnya itu adalah mengoptimalkan kinerja website bisnis. Ini terkait dengan kecepatan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian gitu ya. Jadi pada saat si calon pembeli itu ngeklik ya tautan website Bapak dan Ibu sekalian, nah tampilan pertama itu bisa cepat. Nah ini berhubungan dengan apa? Dengan yaitu kecepatan domain dan sebagainya. Ya, ini teknisnya yang tahu memang lebih ke ranah IT ya yang tahu seperti ini. Gitu. Kemudian berikutnya adalah pastikan website dan website jualan Bapak dan Ibu itu terintegrasikan dengan media sosial Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya dia itu saling terintegrasi dengan baik. Jadi mungkin calon pembeli itu taunya bukan dari googling gitu ya, mungkin taunya dari sosial media atau kebalikannya. Jadi harus saling diinfokan di situ. Jadi supaya bisa si pembeli atau calon pembeli itu bisa cepat tahunya. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa website yang Bapak dan Ibu punya itu user friendly ya, atau maksudnya tampilannya itu ramah atau mudah dilihat, mudah dioperasikan gitu ya. Jadi jangan sampai membingungkan atau complicated atau rumit gitu ya. Pokoknya buat yang simple dan kemudian si pembelinya itu bisa langsung bisa jelas gitulah mau kemana, kan mau ke home atau mau searching barang apa, itu supaya mudah. Ya, buatlah yang website yang simple, mudah digunakan tapi juga menarik. Oke, jadi itu adalah beberapa istilah dalam digital marketing yang ini pastinya berbeda dengan yang marketing yang offline seperti biasanya. Gitu. Oke, kemudian lanjut di tujuan. Jadi kenapa sih kemudian orang-orang gitu ya, banyak orang itu menggunakan platform digital marketing? Pasti yang pertama itu adalah untuk meningkatkan brand awareness.
itu adalah kesadaran akan mereknya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kenapa menggunakan pemasaran digital supaya orang-orang itu tahu, ya, bahwa produk atau merek Bapak dan Ibu itu ada, eksis gitu. Lewat apa? Sosmed. Karena siapa sih sekarang yang tidak punya yang namanya handphone atau tidak punya gadget, laptop dan sebagainya. Dan siapa yang tidak memiliki paling tidak satu akun media sosial gitu. Pasti sebagian besar orang atau mungkin lebih banyak gitu ya dari sekarang ya, penduduk sekarang itu pasti punya at least satu gitu, media sosial. Itu pertama brand awareness, yang kedua itu adalah untuk menghasilkan atau sebenarnya ini lebih ke meningkatkan minat pelanggan. Jadi tadi ada banyak paparan gitu kan ya, paparan dari sosial media mengenai lapaknya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu nanti akan membuat minatnya itu semakin tinggi gitu ya, karena paparan tersebut. Nah, istimewanya dari pemasaran digital ini Bapak dan Ibu itu bisa menelusur gitu ya, bisa menelusuri berapa orang sih yang tertarik dengan lapaknya saya gitu ya, mau melalui apapun ya, platform apapun, bisa marketplace atau all-shop dan sebagainya. Lewat apa? Kan biasanya dari beberapa platform itu kan ada history ya, atau sejarah, seperti siapa aja yang nge-like, siapa aja yang komen, siapa aja yang share, itu kan kelihatan. Jadi kita bisa treasure atau ngelacak dari situ. Yang berikutnya pasti ini adalah meningkatkan penjualan, itu pasti. Yang berikutnya menginformasikan ke pelanggan. Jadi ini lebih ke manfaatnya dia untuk update gitu ya, untuk update yang cepat gitu ya, ke pelanggan, ke semua pelanggan atau ke semua calon pelanggan. Gitu. Kemudian berikutnya itu adalah tentu saja untuk mengembangkan layanan pelanggan. Biasanya tidak, kalau yang apalagi di masa sekarang ini, yang offline itu susah ya, orang-orang dibatasi mobilenya kan kemana-mana gitu, mau ke toko ini susah gitu. Makanya kemudian menggunakan sosial media, for example, gitu di sana. Langsung japri misalkan melalui WhatsApp atau melalui Line gitu, tergantung lapaknya di mana. Atau misalkan kalau lewat Instagram bisa DM dan sebagainya. Jadi itu lebih cepat, sehingga si pembeli sama si penjualnya itu bisa langsung cepat untuk berinteraksi. Gitu. Yang berikutnya juga, ini ya tadi hubungan dengan yang tadi juga, ini berinteraksi secara langsung pada pelanggan dan cepat tadi ya. Kemudian berikutnya ada meningkatkan traffic. Meningkatkan traffic di sini maksudnya adalah berapa sih orang atau visitor itu yang mengunjungi website kita. Jadi tadi itu ya hubungannya. Jadi supaya rame gitu ya visitnya. Nah, kita kemudian iklan tuh melalui platform yang gratis seperti di media sosial tadi gitu ya, untuk meningkatkan traffic dari e-commerce ya melalui website tadi. Seperti itu. Jadi tujuan pemasaran digital yang pertama pasti meningkatkan brand awareness atau kesadaran akan brand atau produknya Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Kemudian pasti untuk membentuk, nge-form, nge-shape gitu ya, minat pelanggan supaya tertarik dengan lapak kita atau jualan kita. Pasti ya, yang pasti ya, orang jualan pasti mau meningkatkan penjualan gitu. Yang berikutnya adalah inform ke pelanggan, itu cepat nge-update. Kemudian meningkatkan layanan pelanggan gitu, terutama juga di era sekarang ini, jadi supaya bisa lebih cepat juga inform ke mereka. Kemudian berikutnya adalah berinteraksi secara langsung kepada pelanggan, yang tadi ada hubungan dengan yang layanan tadi, sama meningkatkan traffic kalau misalkan Bapak dan Ibu itu punya website gitu. Jadi bisa diiklankan di media sosial atau di lapak lainnya atau di marketplace. Gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah keunggulan. Nah, keunggulan dari pemasaran digital ini ada beberapa. Yang pasti pertama itu adalah biaya, karena banyak platform itu yang gratis, gitu ya. Kalaupun mau berbayar itu silahkan aja, gitu ya. Itu tergantung dari
anggaran dari Bapak dan Ibu sekalian dari segi ini. Pertama biaya, karena biaya platform gratis. Yang kedua adalah pengukuran, karena pengukurannya itu mudah ditelusuri juga. Berapa sih yang minggu ini yang nge-like dari IG-nya, kontennya lapaknya saya gitu. Kemudian minggu berikutnya berapa sih yang nge-share misalkan seperti itu, atau berapa sih yang komen, rame enggak gitu-gitu. Jadi itu mudah untuk diukur seberapa naik turunnya gitu ya, di lapak kita gitu, karena pasti ada historinya juga. Kemudian cakupan, jadi cakupannya ini luas gitu, bisa sampai ke luar negeri bahkan gitu ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris bisa jadi yang nge-like gitu ya, yang pengen beli itu bisa jadi pembelinya ada yang di luar negeri juga. Jadi cakupannya itu luas, sangat luas. Kemudian keterikatan. Jadi ini hubungannya dengan engagement. Jadi keterikatan di sini lebih pada interaksi antara penjual dan pembeli gitu. Pembeli itu bisa langsung misalkan nge-love ya, nge-love atau nge-komen, nge-share dan sebagainya. Ini yang jelas berbeda dengan yang pemasaran yang biasanya gitu ya. Kalau misalkan kita bedakan gitu ya, misalkan dengan yang terpampang di baliho-baliho, kita kan nggak bisa gitu kan langsung komen atau langsung nge-share, pasti itu cuma dalam hati aja. Tapi kalau di pemasaran digital, si pembelinya itu bisa langsung melakukan engagement tadi ke lapaknya penjual. Nah, itu adalah keuntungan dari pemasaran digital juga. Yang berikutnya mobile. Jadi namanya melalui pemasaran digital itu bisa diakses kapan saja, oleh siapa saja gitu ya, di mana aja. Jadi sangat mobile sistemnya, sifatnya gitu ya. Jadi ini adalah beberapa keunggulan dari yang namanya pemasaran digital. Pertama dari segi biaya, pengukurannya itu mudah gitu ya oleh si penjualnya. Kemudian cakupannya ini luas ya, sangat luas dibandingkan yang tradisional. Berikutnya adalah keterikatan, jadi memungkinkan namanya tingkat engagement yang tinggi. Kemudian mobile, jadi ini lebih mobile sifatnya dibandingkan yang pemasaran yang tradisional. Gitu. Nah, terlepas dari tadi ada keunggulan, pasti ada yang namanya keterbatasannya juga, gitu ya. Nah, keterbatasannya ini yang pertama pasti kurangnya interaksi tatap muka. Jadi mungkin ada beberapa pembeli, seperti contohnya saya gitu ya. Saya kalau misalkan membeli handphone atau membeli barang-barang elektronik yang mungkin jutaan, 1 jutaan ke atas, itu saya masih belum berani jika hanya mengandalkan sosmed gitu ya. Saya pasti akan lebih percaya gitu ya, langsung ke pramuniaganya, ngobrol-ngobrol ke pramuniaganya langsung gitu. Jadi memang tergantung ya dari pembelinya sendiri bagaimana. Tapi ada juga pembeli yang sah-sah aja gitu ya, kalau misalnya mereka mau beli handphone atau barang elektronik atau barang lainnya gitu yang harga jutaan melalui langsung ke sosial media gitu, ada juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah berpotensi mengganggu. Jadi ini hubungannya dengan yang pelanggaran privasi gitu ya. Ada beberapa, sebagai contohnya misalkan saya juga itu dijabri gitu ya oleh suatu toko gitu ya, toko hampir setiap hari selama seminggu, padahal tuh toko tersebut bukan merupakan toko barang kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi saya kemudian ya pasti berpikir bahwa aduh toko ini tuh ini banget ya, annoying banget gitu, karena hampir setiap hari itu mempromosikan gitu ya barang-barangnya, padahal saya juga nggak perlu itu setiap hari dikirimi seperti itu gitu. Jadi ada memang berpotensi mengganggu. Berikutnya adalah komitmen waktu. Jadi perlu adanya komitmen waktu yang tinggi gitu ya. Kalau mau profesional itu perlu membuat konten itu susah-susah gampang gitu kan. Membuat konten yang kreatif yang kemudian pelanggan itu bisa follow terus-menerus gitu ya. Itu susah-susah gampang gitu ya. Bahkan banyak orang gitu yang kemudian meluangkan banyak waktunya untuk membuat kontennya itu seperti apa supaya
akunnya itu kemudian menjadi laku gitu atau banyak dilihat. Jadi memang perlu adanya komitmen waktu. Dan yang namanya pembeli itu paling suka kan dibales cepat gitu kan. Nah, oleh karenanya memang jika ingin profesional walaupun dia gratis gitu ya, pemasaran digital itu gratis, tapi memang perlu adanya komitmen waktu yang tinggi di situ. Yang berikutnya adalah berpotensi tidak sesuai dengan bisnis. Jadi memang ada beberapa bisnis itu yang tidak bisa menggunakan pemasaran digital. Sebagai contohnya adalah bisnis-bisnis yang bergerak di bidang pelayanan ya, dan juga yang mengutamakan kepercayaan itu memang susah gitu ya. Hanya menggunakan pemasaran digital. Oke, yang berikutnya yaitu langsung saja ke tahapannya ya. Tahapan ini saya buat ini umum ya, strateginya ini adalah umum. Yang pertama pasti adalah awareness gitu. Jadi curilah perhatian gitu teman-teman. Dari lapaknya mau itu lewat marketplace atau lewat lainnya. Pertama itu adalah curilah perhatian. Misalkan dengan logo atau slogan tertentu. Mungkin bisa juga dengan menawarkan promosi-promosi, bisa cashback, bisa kemudian free ongkir, bisa beli 2 gratis 1 atau beli ini gratis itu dan sebagainya. Pokoknya yang pertama kalian dilakukan itu teman-teman harus mencuri perhatian. Jadi istilahnya adalah mencuri hati gitu ya, mencuri hati terlebih dahulu. Gitu. Yang berikutnya setelah dari awareness tadi itu adalah engagement, keterikatan, karena keistimewaannya ya tadi ya. Salah satu keistimewaannya dalam digital marketing itu adalah dimungkinkannya itu keterikatan ya yang tinggi antara pembeli dan penjual. Di tahap ini buatlah konten-konten itu yang semenarik mungkin. Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian itu tidak perlu setiap hari gitu ya, misalkan harus yang namanya upload produk baru, harus namanya upload yang terkait dengan produknya Bapak dan Ibu, tetapi bisa juga misalkan kita buat lebih menyenangkan gitu ya kontennya, misalkan buat trivia tentang produknya Bapak dan Ibu, atau misalkan nih Bapak dan Ibu jualan mengenai tumbuhan atau tanaman gitu ya. Nah, kadang-kadang berikanlah postingan, misalkan tahukah Anda gitu ya, tahukah Anda anggrek itu ditemukan oleh siapa gitu ya, atau warnanya ada apa aja, anggrek ini itu hanya ada di mana, sertakan mungkin video atau foto-foto yang menarik sehingga apa, sehingga si pembeli itu follow gitu ya, follow dari lapaknya Bapak dan Ibu, walaupun Bapak dan Ibu tidak posting mengenai dagangannya gitu ya secara spesifik, tetapi yang terkait dengan itu sehingga mereka juga tertarik gitu istilahnya itu. Nah, dari kemudian suka gitu ya dari tampilan luar, kemudian jatuh cinta gitu istilahnya gitu. Kemudian mereka ini sudah mau untuk convert ya atau berubah. Jadi di sini meningkatkan rasa sukanya tadi atau jatuh cintanya tadi ke tindakan nyata, alias apa? Alias adalah pembelian gitu ya. Ada transaksi. Jadi di tahap ini sudah ada transaksi pembelian gitu pada tahap ini. Jadi istilahnya setelah tadi suka, kemudian jatuh cinta, kemudian mau untuk mencoba, mau untuk beli. Gitu. Oke, yang berikutnya ada excite atau kesenangan. Nah, di tahap ini Bapak Ibu itu sebenarnya dimungkinkan gitu ya, itu Bapak dan Ibu bertanya langsung. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu melalui marketplace gitu ya, itu sudah ada tahapannya gitu ya, setelah pembelian kemudian kan si pembelinya diminta untuk memberikan kritik ya atau memberikan pokoknya tanggapan lah gitu. Nah, tapi yang pembelian melalui all shop tidak semuanya itu seperti itu gitu kan. Jadi harus Bapak dan Ibu atau teman-teman sendiri yang make sure, yang memastikan bahwa si pembeli ini puas gitu. Si pembeli ini senang. Bagaimana caranya? Ya bisa dengan japri langsung tanya bagaimana gitu. Kalau misalkan mereka itu nggak puas, nah ditanya lagi gitu ya.
Jadi jangan cuma didiamkan aja, tetapi kemudian ditanya lagi. Mungkin ada yang rusak atau bagaimana. Nah, Bapak dan Ibu juga harus menawarkan sesuatu untuk sebagai mengganti seperti mengganti kekesalannya itu ya. Itu harus di feedback lagi. Misalkan menawarkan apakah ingin retur barang ataukah bisa seperti ini atau seperti itu gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kita itu care sebagai penjual itu care gitu. Nah, bisa juga selain itu ya, selain dari kita tanya langsung, bisa juga sebenarnya kita sendiri ya yang membuat daftar frequent asked question sebenarnya itu ya. Jadi daftar FAQ itu di sosmed gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau secara otomatis gitu ya ada FAQ, jadi yang sering ditanyakan gitulah, yang sering ditanyakan oleh pembeli. Misalkan bagaimana caranya untuk retur barang, itu sudah ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang membuat sendiri. Jadi istilahnya pembeli itu nggak usah bertanya-tanya gitu ya, nggak usah bertanya banyak, tapi tinggal ngeklik aja itu sudah ada, oh caranya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, yang berikutnya bisa juga untuk memastikan tadi, berikan nomor handphone atau alamat email. Gunanya adalah apa? Gunanya supaya si pembelinya itu bisa nge-reach atau menyampaikan itu dengan mudah gitu ya, atau dengan cepat juga gitu. Dan sebagainya gitu ya. Jadi tadi yang pertama suka gitu kan ya, suka, tertarik, kemudian jatuh cinta, kemudian berani, kemudian istilahnya kalau setelah jatuh cinta kan menikah kan seperti itu ya, dia ada tindakannya. Nah, setelah tadi ada transaksi ya, kemudian tahapnya adalah tahap excite atau senang ya, kesenangan atau lebih ke memastikan ya, memastikan bahwa konsumen itu puas gitu. Nah, berikutnya ini yang paling sebenarnya adalah puncaknya gitu, yaitu adalah ascent atau peningkatan. Jadi di tahap ini Bapak dan Ibu, itu pelanggan itu kita tuh nggak perlu terlalu istilahnya ngoyo gitu ya, memasarkan ke pelanggan. Tetapi di sini pelanggan sendirilah yang dia itu otomatis secara sukarela gitu ya, untuk menginforkan atau untuk memasarkan lapak Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Jadi mungkin dia saking senangnya, saking happy-nya gitu ya, kemudian dia langsung nge-share gitu ya, nge-share lapak Bapak dan Ibu itu ke teman-temannya dia atau ke relasinya dia atau ke keluarganya dia gitu. Jadi ini sebenarnya yang diharapkan ya Asen. Nah, Bapak dan Ibu di sini juga bisa membuat suatu strategi di mana saat misalkan namanya ada strategi loyalitas seperti itu. Jadi kalau yang biasanya itu seperti ada kartu member gitu ya, seperti itu kartu member. Jadi setiap kali dia berhasil untuk transaksi atau membawa temennya atau gimana gitu, itu mendapatkan suatu penghargaan, gitu ya. Penghargaan macam-macam ya, bisa rewardnya itu bisa cashback atau bisa voucher dan lain sebagainya. Bisa seperti itu ya. Tapi bisa juga yang ya dia itu kita tidak memberikan tawaran apapun, tapi memang mereka saking senangnya itu bisa langsung melakukan electronic word of mouth gitu ya. Oke, jadi seperti itu strategi digital marketing dari saya. Untuk sesi tanya jawabnya itu nanti di akhir atau bagaimana? Di akhir Ibu, setelah penyampaian materi kedua. Oke. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kedua kepada Ibu Desi dengan tema tips wirausaha di masa pandemi, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Adelia. Ini sudah terlihat? Sudah. Sudah ya?
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Mbak Adelia selaku pembawa acara yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan materi. Yang saya hormati Ibu Lucia selaku pembicara pertama, kemudian segenap panitia yang menyelenggarakan webinar ini. Di sini saya memperkenalkan diri dulu, jadi saya selaku dosen, merupakan dosen PVKK, FKIP ya. PVKK itu Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga di FKIP UST. Di sini saya akan menyampaikan materi. Kalau di judulnya itu tips ya Mbak ya, tips berwirausaha di masa pandemi. Tapi di sini saya menuliskan semangat berwirausaha. Kenapa? Karena di sini saya akan menampilkan apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita jadikan sebagai usaha di masa pandemi ini. Jadi di sini saya memberi judul semangat berwirausaha di masa pandemi. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa usaha yang nantinya akan saya tampilkan di sini, sedikit saya bahas tentang era globalisasi dan teknologi informasi ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa arus globalisasi yang sangat cepat membawa pengaruh di bidang teknologi. Jadi apa sih arus globalisasi itu? Arus globalisasi itu merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Nah, salah satu kemunculan internet itu merupakan faktor utama dalam globalisasi yang mendorong saling ketergantungan. Jadi teknologi dan informasi semakin berkembang pesat ya, salah satunya adalah pemakaian internet yang membuat kita menjadi saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Era globalisasi, teknologi semakin maju, dan kehadiran internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini kita sedang dalam masa pandemi, sudah dari awal 2020 ya, sekitar bulan Maret di Indonesia, kita diharuskan untuk WFH, jadi bekerja dari rumah, sehingga kebutuhan internet itu sangat pesat, baik dalam segi pendidikan maupun ekonomi, karena di sini kita akan membahas kaitannya dengan wirausaha. Berkembangnya teknologi yang canggih dapat membantu pekerjaan manusia sehingga semuanya telah dipermudah untuk manusia itu sendiri. Nah, di sini ada dampak pandemi di dunia usaha. Jadi apa sih dampak dari pandemi COVID? Dampak pandemi COVID ini hampir ke segala sektor kehidupan. Nah, di sini saya akan melihatnya dari sektor ekonomi ya. Jadi bukan hanya kesehatan, karena kita tahu bahwa sektor kesehatan di di Indonesia ini sejak adanya pandemi COVID-19 itu sangat menurun. Jadi imunnya tuh menurun. Kenapa? Karena kesehatan menurun ya, banyak orang yang terkena virus, kemudian semua orang takut ya, jadi stres, depresi, sehingga imun juga menurun gitu. Nah, selain dari sektor kesehatan, ada juga dari sektor ekonomi. Pembatasan sosial dan jam usaha berdampak langsung pada lambatnya perputaran ekonomi usaha. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa pembatasan sosial kita dianjurkan untuk menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun. Hal ini tentunya bisa berdampak pada sektor ekonomi ya, menurunnya omset dan modal tidak berputar. Mungkin bisa kita lihat sendiri, misalnya Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang biasanya kalau malam minggu itu nongkrong di kafe ya, kemudian ngopi, habis berapa, misalnya satu hari itu bisa 50.000 sama teman-temannya, kemudian karena ada pembatasan sosial, Anda tidak boleh keluar gitu, nongkrong saat malam minggu, jadi hanya di rumah saja lah. Ini kan tentunya akan menurunkan omset dari tempat yang biasanya Anda
kunjungi tersebut. Nah, di sini bisnis di masa pandemi, pola pemasaran menjadi berubah ya. Tadi Ibu Lucia, terima kasih Ibu sudah memberikan tips dan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang akan mendirikan usaha. Bagaimana sih digital marketing itu seperti apa yang harus kita lakukan, bagaimana sih cara mengenalinya. Nah, mungkin bagi yang tidak paham, tadi sudah bisa dipahami, mendapatkan penjelasan dari Bu Lucia. Jadi, ketika diberlakukan social distancing, kemudian pembatasan sosial berskala besar, dan saat ini kita kenal yang terbaru adalah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tentunya untuk pemasaran itu lebih banyak dilakukan secara daring ya, atau secara virtual. Nah, apa saja yang bisa dilakukan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lucia. Kemudian pemasaran harus diputar nih, bagaimana cara kita memasarkan produk supaya sampai pada konsumen tanpa kita langsung bertemu, atau biasanya kalau sales ya mungkin datang ke rumah kemudian langsung buka, ini sandal ini A keunggulannya ini, sandal B keunggulannya ini, sandal C keunggulannya ini. Nah, itu tidak. Jadi saat ini itu semuanya berubah gitu. Proses pemasarannya, marketingnya itu berubah gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke tipe dalam berwirausaha. Di sini saya menggarisbawahi ada 2 tipe dalam berwirausaha. Yang pertama, apa yang kamu senangi. Dan yang kedua, potensi apa yang kamu miliki. Apa yang kamu senangi. Jadi sebelum Anda membuat usaha, biasanya kita akan melihat, oh saya itu sukanya di bidang apa nih, passion saya itu di mana. Jadi Anda itu akan memilih hal-hal yang Anda senangi, karena kalau kita menyukai hal itu, mungkin kita akan bisa fokus, kita bisa mengeksplor lebih ya. Sebagai contoh, misalnya Anda suka kuliner ya, walaupun mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, jurusannya ekonomi atau jurusannya itu mungkin teknik ya, tapi Anda itu mempunyai hobi memasak. Nah, karena Anda senang memasak, Anda jadi ingin membuat bisnis atau membuat usaha yang kaitannya dengan masak-memasak. Bisa mungkin masakan nasi ya, nasi masakan besar, atau roti-roti, atau mungkin snack-snack, dessert, dan lain sebagainya. Nah, itu yang Anda senangi. Dan yang kedua, ada ya potensi apa nih yang Anda miliki. Jadi, selain apa yang Anda senangi, juga ada potensi apa yang Anda miliki. Sebagai contoh ya, Anda jurusannya itu tata busana misalnya. Jadi, karena Anda jurusan tata busana, Anda mempunyai potensi untuk bisa membuat dan mengkreasikan hal-hal yang berkaitan dengan fashion. Oh, di masa pandemi seperti ini, saya akan membuat misalnya masker. Oh, masker seperti apa yang bisa dipakai untuk kesehatan dan juga bisa untuk fashion. Supaya ketika mungkin pergi ke mall, atau mungkin pergi ke rumah sakit, atau mungkin pergi ke belanja, itu Anda bisa tetap fashionable. Nah, ini kan harus dilihat gitu ya. Apa sih sebelum kita berwirausaha, kita harus menentukan apa dulu nih. Apakah kita akan memilih hal yang kita senangi, atau sesuai dengan passion kita, dengan potensi yang kita punya. Mungkin bisa dijadikan contoh juga, misalkan ada mahasiswa yang jurusannya tata busana, tetapi dia membuka usaha bisnis jualan kue. Oh, ternyata kenapa Anda membuka jualan kue? Kenapa tidak jualan masker? Iya, Bu, karena saya lebih suka membuat kue, misalnya seperti itu. Nah, itu kan salah satu contohnya. Nah, di sini ada contoh usaha, beberapa contoh usaha yang bisa dipilih untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua, dan mungkin saya atau Bu Lucia juga bisa ya semuanya, yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Ini saya meringkasnya ada beberapa usaha gitu yang bisa kita
laksanakan atau kita lakukan di masa pandemi. Yang pertama ada dropshipper. Nah, dropshipper ini merupakan agen atau orang yang menjual kembali produk dari supplier, distributor, atau pemilik toko. Nah, di sini dropshipper ini Anda tidak perlu membuat. Jadi, misalnya Anda katakanlah Anda mempunyai modal sedikit ya. Jadi kalau dropshipper ini Anda tidak membutuhkan modal besar, hanya modal sedikit untuk membeli kuota internet. Jadi nanti Anda sistemnya menjual kembali. Misalnya di toko elektronik dekat rumah saudara, misalnya ada dia menjual barang-barang elektronik atau barang-barang seperti yang kita butuhkan sehari-hari dengan harga yang murah. Nah, di situ Anda bisa mengambil kesempatan, misalkan nanti Anda foto atau misalnya bisa langsung komunikasi dengan penjualnya, oh saya akan menjual barang-barangnya, kemudian Anda hanya butuh modal kuota internet untuk memasarkannya. Bisa melalui Instagram, bisa melalui status ya, status WA atau lain-lain yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Lucia. Jadi di dropshipper ini Anda tidak membuat, tetapi Anda hanya menjual. Gitu. Mungkin mulai sekarang Anda bisa melihat ya atau membidik, oh di toko A itu dia menjual barang-barang dengan harga murah. Bisa nih saya memanfaatkan, misalkan masker gitu ya, misalkan masker 3D. Atau misalnya kabel power bank. Kan sekarang karena sedang banyak yang menggunakan power bank sehingga banyak kabel-kabel yang rusak sehingga Anda menjual kabel atau masker, kabel atau hand sanitizer dan sebagainya. Anda jual secara online. Kemudian ketika ada yang membeli, nanti Anda bisa langsung membeli di toko tersebut atau bisa langsung ambil di toko tersebut. Gitu. Jadi untuk dropshipper ini mungkin mahasiswa juga pasti sudah banyak yang sudah melaksanakan usaha ini. Jadi lebih mudah karena Anda tidak membuat. Jadi Anda hanya mengeluarkan modal sedikit untuk kuota internet dan pesan saya jangan malu ya. Jadi kalau misalkan Anda menjual, Anda promosi itu jangan malu. Oh, loh itu kok jualan gitu. Jualan apa? Oh, ada yang tanya, kemudian tidak jadi beli. Nah, itu jangan malu. Anda terus saja ya mempromosikan itu secara terus-menerus. Nanti dari misalnya 100 orang yang melihat story Anda dalam sehari, pasti ada 1 atau 2 yang kemudian tertarik untuk membeli jualan Anda. Dan di dropshipper ini tidak terbatas, Anda bisa misalnya baju, tas gitu, jilbab, kemudian aksesoris, atau yang sekarang karena sedang pandemi, ya masker, dan lain sebagainya. Itu dropshipper. Kemudian yang kedua adalah makanan ya. Makanan di sini Anda bisa usaha makanan karena di rumah saja. Aduh, di rumah saja ini gimana ya enaknya uji coba apa ya ini? Karena Anda suka makan dan kebetulan suka memasak, kemudian Anda membuat makanan. Misalnya, saya akan membuat menu makan siang misalnya sederhana dengan ayam katsu, kemudian sambalnya sambal bawang. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai alternatif gitu. Nanti untuk makanan bisa Anda kerjasama ya, menjadi mitra Gojek atau Gokar gitu, Grab ya, Gojek atau Grab gitu. Sekarang bahkan Shopee sudah ada ya untuk GoFood-nya. Nah, itu untuk makanan sangat bisa sekali Anda praktekkan, barangkali yang di rumah saja dan pintar masak, tidak ada salahnya Anda membuat bisnis makanan. Oh, apa sih yang beda dari makanan yang lain? Misalkan Anda membuat ayam geprek. Oh, ayam geprek saya itu berbeda karena kalau yang biasanya hanya ayam paha digeprek atau sayap digeprek, kalau saya tidak, kalau saya menggunakan dada itu kemudian difilet, digoreng menggunakan tepung menjadi katsu kemudian digeprek. Kenapa menggunakan dada? Iya, untuk mengurangi misalnya karena dada itu kan lemaknya tidak banyak ya, sehingga ini cocok untuk wanita-wanita yang memang sedang program diet sehingga kalorinya tidak terlalu tinggi ketika kita menggunakan
dada misalnya. Jadi kemudian apalagi selain itu, oh kalau saya menggunakan tempatnya itu menggunakan kotak mika gitu. Kalau yang lain kan mungkin masih menggunakan kertas nasi dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh ketika Anda akan membuat misalnya produk makanan, kemudian bisa Anda melihat atau mencari keunggulan. Nah, keunggulannya itu apa gitu. Kemudian selain makanan, ini yang ketiga ada penulis. Penulis, bagi yang suka nulis, ini sangat cocok sekali dan sangat peluangnya besar karena saat ini kan banyak sekali yang bisa kita tulis ya. Kalau misalkan Bu, saya tidak bisa menulis. Oke, sekarang kalau kamu tidak bisa menulis, bisa Anda mencoba dulu membuat blog gitu. Membuat blog pribadi, kemudian Anda tulis apapun yang ingin Anda tulis. Misalkan hari ini Anda berjumpa dengan hal baru, kemudian nanti Anda bisa tulis menceritakan hal itu gitu. Nanti lama-lama ketika Anda sudah terbiasa menulis di blog, Anda bisa mengikuti banyak sayembara ya, atau misalkan Anda bisa masuk ke koran-koran, misalnya koran KR, Merapi, atau Tribun ya, itu nanti bisa menghasilkan tambahan juga. Mungkin mahasiswa yang memang jago nulis, jadi jangan membuang kesempatan ini karena Anda mahasiswa, saya yakin wawasannya sangat luas sekali. Jadi banyak sekali yang bisa kita tulis di sini, mungkin fenomena yang terjadi seperti apa, atau mungkin tips ya, tips dan trik dan lain sebagainya. Ini sangat bisa sekali. Jadi untuk penulis ini bagi mahasiswa atau Bapak Ibu yang rajin menulis, yang suka menulis, sangat bisa sekali dijadikan sebagai salah satu alternatif usaha di masa pandemi. Kemudian yang keempat, ini ada fotografer. Kenapa kok fotografer? Ya karena sekarang WFH semua bekerja dari rumah. Kemudian Bapak Ibu mungkin teman-teman yang lain juga lebih kreatif lagi, lebih kreatif dalam berfoto, lebih kreatif dalam menggunakan HP yang sebelumnya HP hanya digunakan untuk misalkan WA gitu ya, atau chat atau telepon. Nah, sekarang karena Anda lebih banyak di rumah, Anda lebih bisa mengeksplor, oh ternyata HP saya ini bagus loh kalau untuk foto gitu. Kemudian Anda bisa mengambil foto-foto atau gambar-gambar yang menarik. Nah, nanti foto-foto yang Anda ambil, gambar-gambar yang menarik itu bisa Anda upload misalnya di Instagram. Nah, hasil foto yang bagus itu nanti akan mempengaruhi yang melihat gitu. Oh, ternyata si A ini pinter foto. Oleh karena itu nanti bisa juga Anda bisa jadi foto Anda bisa dijual atau jadi fotografer dadakan, itu juga bisa gitu. Ini juga bisa sebagai alternatif usaha di pandemi ini. Kemudian translator ini berkaitan dengan kemampuan Anda mempelajari bahasa asing. Ini juga bisa sekali. Misalnya Anda bukan dari bahasa Inggris, tetapi Anda jago berbicara bahasa Inggris atau grammarnya juga bagus gitu. Anda bisa menerjemahkan misalnya bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga peluang gitu. Misalnya ya ada banyak teman-teman Anda yang sedang menulis skripsi, kemudian Anda tawari, oh saya bisa membuka misalnya translator bahasa Indonesia ke Inggris khusus abstrak. Berapa biayanya, berapa nanti, berapa baris hitungannya, berapa baris, atau bisa juga hitungannya lembaran, berapa lembar, itu juga bisa. Nah, translator di sini bagi teman-teman Bapak Ibu yang jago dalam berbahasa asing, ini sangat sayang sekali apabila tidak dimaksimalkan dengan baik. Jadi di masa pandemi untuk translator juga bisa gitu menjadi peluang sebagai translator. Tadi sudah saya beri contoh ya, misalkan yang sederhana adalah skripsi. Mungkin yang tidak sederhana apa Bu contohnya? Bisa Anda cari di situ translator untuk misalkan novel atau misalnya jurnal gitu ya. Itu juga bisa gitu. Anda cari di banyak sekarang ini untuk translator dibutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar pakai Google Translate
ya, tapi benar-benar itu bisa terbaca bahasa Inggrisnya, grammarnya juga benar. Kemudian usaha yang selanjutnya di sini ada jasa cuci sepatu, tas, dan helm. Kenapa jasa cuci sepatu, tas, dan helm itu termasuk salah satu peluang untuk usaha di masa pandemi. Ya, ini salah satu usaha yang bisa Anda lakukan ya di masa pandemi ini. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kita harus menjaga kebersihan. Kemudian untuk sepatu, tas, dan helm itu adalah barang-barang yang untuk mencucinya itu membutuhkan teknik khusus ya. Jadi tidak mungkin Anda sepatu masuk mesin cuci atau helm masuk ember direndam pakai rinso, begitu diangkat sudah bersih. Kemudian misalnya tas tuh, tas yang bermerek atau yang mahal kan pastinya mempunyai teknik yang berbeda ketika membersihkannya. Nah, jasa cuci sepatu, tas, dan helm ini menjadi peluang gitu di masa pandemi ini. Anda mungkin bagi yang, aduh saya ingin usaha apa ya, mungkin Anda memang orangnya rajin, suka kebersihan, bisa Anda membuka, oh saya buka aja cuci sepatu, cuci tas, cuci helm. Itu juga bisa dijadikan sebagai alternatif. Mungkin mahasiswa yang, aduh saya mau usaha, saya tidak punya modal, tapi saya tidak punya potensi, saya tidak punya bakat. Apa yang harus saya lakukan? Oh ya sudah, kalau karena saya cinta kebersihan, kemudian Anda orangnya teliti, telaten dalam segala hal, misalnya suka beres-beres, Anda mungkin bisa menjadikan ini sebagai alternatif. Oh, cuci sepatu, satu pasang misalnya 10.000, kan lumayan kalau misalnya satu hari ada 10 temannya. Ya, teman-temannya yang jorok mungkin tidak pernah dicuci sepatunya bisa Anda kontak. Saya membuka jasa cuci sepatu nih, satu pasang 10.000, siap antar gitu ya, siap jemput dan siap antar. Satu hari 10 pasang, ya 10 pasang Anda sudah berapa itu, misalkan 10.000 dikali 10 kan bisa sampai 100.000 ya. Walaupun terus malamnya karena Anda pegel-pegel terus buat beli koyo atau apa, tapi kan nggak apa-apa, masih ada sisanya gitu untuk Anda menabung gitu. Jadi untuk mahasiswa yang ingin usaha jangan sampai hilang arah, misalnya, aduh saya mau usaha apa ya, bingung. Jadi semuanya bisa dijadikan sebagai usaha. Kemudian yang selanjutnya ini ada pulsa dan kuota. Nah, kalau pulsa dan kuota ini dari sebelum pandemi juga sudah banyak gitu ya. Anda datang ke counter, kemudian Anda jadi mitranya, menjual pulsa, menjual kuota. Nah, walaupun di sebelum pandemi sudah ada, tapi di masa pandemi ini juga ini lumayan populer. Kenapa? Karena orang yang cenderung malas misalnya keluar untuk membeli pulsa, nanti pasti hanya akan WA gitu ya. Misalnya Anda jualan pulsa, kemudian Anda WA semua yang ada di kontak Anda. Saya jual pulsa. Keunggulannya apa pulsa Anda dan pulsa yang ada di konter? Iya, karena saya akan memberikan pelayanan. Pelayanan apa? Misalnya, nanti kalau sudah sampai, saya WA dengan bahasa yang baik. Halo, pelanggan yang super, pelanggan yang saya cintai, pulsanya sudah sampai dan lain sebagainya misalnya ya. Karena kan namanya promosi itu kan bisa dengan banyak cara gitu. Ini untuk pulsa dan kuota sangat bisa sekali. Kemudian membuat website. Tadi Bu Lucy sudah menjelaskan ya tentang website ya. Nah, ini juga peluang gitu bagi Anda, mungkin biasanya laki-laki yang jago ya membuat website, ini bisa dijadikan sebagai peluang usaha di masa pandemi. Anda tawarkan misalnya ke UMKM gitu. Oh, ada Anda jualan kopi ya, bagaimana supaya kopinya itu nanti bisa dikenal oleh masyarakat. Anda tawarkan, saya bisa membuat website, nanti saya bisa menayangkan misalnya menu, gambar, dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini adalah jasanya. Jasanya Anda membuat website. Nanti setelah websitenya sudah jadi, Anda bisa berikan untuk user dan passwordnya pada UMKM tersebut yang nanti akan dikelola oleh yang usaha tersebut.
gitu. Jadi pembuat website ini juga merupakan salah satu peluang usaha di masa pandemi. Ini masih ada lagi ya. Jadi selain itu ada konten kreator. Nah, ini banyak sekali bisa kita lihat tidak hanya di satu misalnya media sosial. Anda menggunakan Facebook. Oh, sekarang tidak hanya Facebook. Sekarang ada Instagram, sekarang ada YouTube, ada TikTok misalnya. Oh, sekarang yang lagi ngetren itu TikTok nih. Jadi saya ingin mengedukasi, misalkan Anda membuat konten kreator yang sesuai dengan apa yang Anda miliki, kemudian Anda up di misalnya TikTok atau di YouTube gitu. Nanti semakin banyak follower, semakin banyak yang melihat, otomatis akan banyak yang pasang iklan di Anda gitu loh. Kalau di YouTube nanti kan iklan ya masuk. Jadi sebelum video ditayangkan ada iklan, kemudian di tengah-tengah ada iklan. Tapi kalau misalkan di TikTok mungkin bisa jadi selebriti ya, endorse gitu, Anda menggunakan produk apa nih? Oh, Mito. Magicom yang imut gitu, Magicom yang imut misalnya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu nanti Anda bisa menggunakan itu dengan gratis, tapi Anda harus memasarkan. Nah, itu kan contoh ya, jadi bisa dijadikan sebagai alternatif supaya ada pemasukan ekonomi. Jadi meningkatkan ekonomi Anda gitu. Kemudian ada jasa desain grafis, ini berkaitan dengan desain-desain, mungkin yang biasanya Anda datang ke percetakan, kemudian minta dibuatkan desain, sekarang tidak perlu datang. Anda yang pinter jasa desain grafis, Anda hanya perlu membuat iklan, kemudian nanti temannya hanya pesan melalui WA atau media yang lain. Kemudian laundry juga ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk usaha di masa pandemi. Karena mungkin Anda banyak tugas ya, atau misalnya banyak pekerjaan yang dilaksanakan di rumah, jadi malas cuci baju, malas setrika. Nah, ini peluang nih, jadi Anda kan pasti sudah tahu, oh teman saya yang A ini malas nih, yang B ini males nih. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang lain bisa mengambil momen ya untuk membuka laundry pakaian gitu. Kemudian menjual sabun cair ya. Sabun cair ini juga bisa Anda membuat sendiri sabun cair kemudian dijual dengan harga yang murah. Sabun cair di sini tidak untuk mandi ya, tapi untuk mencuci tangan gitu. Jangan sampai nanti Anda menjual sabun cair untuk cuci tangan, kemudian Anda menjualnya ke konsumen tapi tidak memberitahu itu untuk tangan, kemudian nanti konsumennya memakai di badan gitu loh. Kok gini tidak berbeda gitu, jadi keset atau apa. Nah, gitu. Kemudian layanan disinfektan juga sekarang sedang populer. Anda bisa bekerja sama dengan orang yang mempunyai alat ya untuk penyemprotan. Kemudian nanti Anda hanya membuat bahannya saja. Anda membuat bahan disinfektan, kemudian nanti Anda diiklankan. Jasa penyemprotan disinfektan, misalkan satu kamar 5.000, misalnya 2 kamar 10.000 gitu. Kan disinfektan Anda bisa membuat sendiri, jadi tidak perlu membeli. Anda membuat sendiri ya, Anda kerjasama dengan orang yang mempunyai alatnya, kemudian nanti tinggal Anda menyemprotkan ke tempat-tempat yang akan disemprot. Kemudian menjual masker. Masker juga ini populer di masa pandemi ini. Ini ketika Anda hanya menjual, berarti masuknya ke tadi ya, ke dropshipper ya. Tapi kalau Anda membuat, itu berarti Anda membuat masker dari nol, kemudian dijual. Maskernya sesuai dengan desain Anda. Kemudian ada hand sanitizer, ini juga bisa dijadikan alternatif. Kemudian kalau hand sanitizer ini banyak sekali bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat hand sanitizer sendiri. Nanti setelah ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat hand sanitizer. Jadi bisa dijadikan sebagai alternatif usaha di masa pandemi. Kemudian rempah tradisional ini berkaitan dengan rempah-rempah kayak jahe, kunyit gitu ya. Kemudian kayu manis,
sereh, dan lain sebagainya. Ini merupakan populer juga di masa pandemi untuk membuat minuman. Kalau Anda punya, mungkin Anda bisa membuat ini sebagai usaha gitu ya. Bir Jawa gitu. Bir Jawa, aduh, kok namanya bir? Iya, bir apa? Bir menarik. Bir Jawa. Nanti isinya padahal apa? Sereh, jeruk gitu ya. Kemudian ada jahe, ada kunyit gitu. Nanti setelah dicampur jadi satu, direbus, dikasih madu, diminum, nanti rasanya jadi kayak bir, tapi bir Jawa. Coba kalau tidak percaya silakan beli gitu. Satu bungkus harganya 4.000 misalnya, satu gelas. Nah, itu kan juga bisa dijadikan sebagai alternatif usaha gitu di masa pandemi. Dan yang terakhir di sini ada jasa membuat video. Nah, jasa membuat video ini banyak sekali juga peluangnya. Bagi Anda yang pintar mengedit video, Anda bisa membuat iklan. Menerima jasa membuat video atau jasa edit video. Karena apa? Karena hampir semua pembelajaran atau mungkin tugas atau semua yang promosi dan lain sebagainya itu berbentuk video. Nah, tidak semua orang itu bisa membuat atau mengedit. Jadi bagi Anda yang bisa terampil dalam mengedit atau membuat, bisa membuka usaha jasa. Oh, terima jasa nih. Kalau membuat video nanti harganya 100.000. Kalau mengedit 50.000. Coba bayangkan Anda, oh tetangga saya nih, dia adalah anak sekolah, tugasnya setiap hari membuat video. Anda sasar gitu. Sini videonya saya editkan, nanti ada notanya di akhir gitu, membayar 50.000. Bayangkan kalau dia membuat 5 video, dikali 50.000 sudah berapa gitu ya. Jadi Anda harus bisa melihat peluang, jangan sampai terbatas karena Anda tidak bisa, oh saya tidak bisa membuat masker nih, tidak bisa jahit, terus gimana ya? Oh tidak masalah, Anda bisa mengambil usaha yang lain gitu. Nah, ini contoh-contoh usaha, ada beberapa yang saya tampilkan yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk usaha di rumah ya, dilaksanakan di rumah di masa pandemi. Nah, di sini tadi saya menyebutkan bahwa saya akan memperlihatkan cara membuat hand sanitizer ya. Di sini ada contoh yang pertama. Anda punya lidah buaya ya. Kalau di rumah punya lidah buaya, itu jangan disia-sia, jangan diabaikan. Silakan bisa Anda gunakan, Anda manfaatkan untuk membuat hand sanitizer. Bagaimana caranya? Anda ambil lidah buaya, kemudian dikerok ya, dikerok, diambil bagian dalamnya, kemudian nanti kalau sudah dicuci itu bisa di blender. Setelah di blender, dicampur dengan alkohol. Alkoholnya itu harus lebih dari 60% kandungannya. Kan ada yang kandungannya itu di bawah 60% ya. Jadi harus kandungannya itu di atas 60%. Nah, nanti setelah dicampur alkohol dengan lidah buaya itu, bisa Anda tambahkan minyak esensial. Bisa aromanya lavender atau yang lain. Ini untuk apa? Jadi kalau lidah buaya itu untuk kulit kita ya supaya tetap halus, terjaga. Kemudian kalau alkohol ini untuk membunuh kuman dan bakteri yang menempel di tangan kita, sedangkan minyak esensial ini adalah aroma. Jadi supaya aromanya itu enak, Anda tambahkan mungkin 3 tetes untuk minyak esensialnya. Nanti bisa Anda letakkan di dalam botol ya, botol-botolnya Anda beli gitu. Anda beli botol itu jangan 1 atau 2 botol, nanti Anda rugi kalau untuk jualan. Beli misalnya 1 lusin atau misalnya 5 lusin sekalian ya, Anda membuat dalam jumlah yang besar, kemudian Anda isi, Anda bisa jual. Dijual, kemudian bagaimana cara mempromosikannya supaya konsumen itu tertarik untuk membeli gitu, membeli hand sanitizer yang sudah Anda buat. Nah, ini sederhana sekali. Bahannya sangat sederhana, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman yang lain bisa
mencoba sendiri di rumah. Jadi jangan hanya membeli, yuk kita mungkin bisa berhemat atau sekaligus menjadi usaha gitu, pengusaha untuk hand sanitizer ini. Nah, kemudian yang kedua, ini kita bisa menggunakan botol spray, cuka putih, dan air. Oh ya, untuk yang lidah buaya tadi, Anda bisa menggunakan lidah buaya yang alami, nanti bisa dicuci, kemudian di blender, atau Anda juga bisa menggunakan yang sudah jadi gitu. Lidah buaya apa untuk olesan itu loh ya, yang sudah jadi itu bisa digunakan untuk campuran. Nah, yang kedua di sini ada bahan yang kedua itu bisa menggunakan cuka putih ya. Jadi cuka putih ini memiliki konsentrasi asam yang cukup tinggi sehingga bisa mematikan kuman dan bakteri yang ada di tangan kita. Gitu. Jadi menggunakan botol, kalau yang tadi kan kalau yang lidah buaya gel ya, tapi kalau yang ini itu semprotan. Jadi spray. Anda menggunakan botol spray, kemudian cuka putih dan sedikit air. Nanti untuk perbandingannya bisa sekitar 3:1 untuk pembuatan hand sanitizer ini menggunakan cuka. Kemudian ada lagi selain lidah buaya dan cuka, Anda bisa menggunakan lemon. Jadi kalau Anda tahu lemon di sini tidak hanya digunakan untuk misalnya yang sedang diet ya, setiap pagi Anda minum gitu air putih diberi perasan air lemon. Nah, lemon di sini juga bisa digunakan sebagai hand sanitizer. Jadi bentuknya spray, nanti lemonnya diperas dulu, airnya dicampur menggunakan sedikit air biasa gitu. Kemudian nanti bisa digunakan. Untuk perbandingannya ini juga sama. Airnya sedikit saja, sekitar 3:1 untuk air lemon dan air biasa. Oh ya, untuk yang spray ini sebaiknya diletakkan di kulkas kalau Anda membuatnya menggunakan cuka, supaya kadar cukanya itu tetap terjaga. Nah, yang selanjutnya di sini ada cara yang lain untuk membuat hand sanitizer. Anda bisa menggunakan daun sirih dan kulit rambutan atau kulit manggis juga bisa. Nanti ditambahkan minyak zaitun. Nah, untuk daun sirihnya nanti bisa direbus, Anda ambil ekstraknya. Untuk kulit rambutan atau manggis itu juga direbus, ambil ekstraknya. Kemudian dicampur menjadi satu, ditambah minyak zaitun sedikit untuk tetap menjaga kelembutan kulit tangan gitu. Nah, ini juga nanti berbentuk spray. Mungkin bisa Anda coba nanti, ada beberapa cara yang saya tampilkan di sini. Nah, ini ada video ya. Di sini saya akan menayangkan video membuat masker, tapi sebentar ini bisa tidak ya. Ini saya tampilkan yang sederhana pembuatan masker ya. Kalau Anda pinter jahit di rumah bisa nanti dicoba.
Ya, ini video membuat masker ya. Jadi bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang mungkin pintar menjahit, terampil menjahit, tidak harus menggunakan mesin, nanti bisa dilakukan jahit tangan. Jadi Anda hanya membutuhkan kain perca, bisa menggunakan kain spray yang sudah tidak dipakai, mungkin tirai yang sudah lama tidak dipakai atau taplak meja yang sudah tidak dipakai, itu bisa digunakan untuk membuat masker. Tidak perlu harus menggunakan mesin jahit, Anda bisa menggunakan jahit tangan. Anda hanya butuh jarum tangan dan benang jahit untuk menjahit masker. Di sini kan tadi sudah terlihat jelas bagaimana caranya menjahit, apa dulu yang dijahit, kemudian ukurannya berapa. Ini nanti bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman coba di rumah gitu. Kalau berdasarkan ajarannya Ki Hajar Dewantara itu kan ada niteni niroke nambahi. Jadi kalau misalkan Anda dititeni dulu ini videonya, kemudian ditiru polanya, ukurannya, kemudian tambahi. Apa yang perlu ditambahi? Misalnya, oh ini kainnya menggunakan kain yang variasi polos dan motif, atau diberi aksesoris, dan lain sebagainya. Itu contoh pembuatan masker. Ini berhubung waktu saya tinggal sedikit lagi, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia ya, jadi waktunya sedikit, jadi nanti akan saya percepat saja langsung pada kesimpulan. Padahal di sini ada video ini membuat strap mask ya, jadi kalau Anda sering menggunakan masker, kemudian Anda menggunakan konektor atau kalung, itu Anda menyebutnya mungkin kalung masker ya, atau strap mask. Ini contoh membuatnya. Di sini ada videonya. Mungkin nanti bisa di-share materinya oleh panitia, bisa dilihat sendiri. Nah, itu kemudian ini saya lompati saja untuk media sosial marketing, sudah dibahas oleh Bu Lucia ya, langsung ke kesimpulan saja. Kesimpulannya apa? Satu kalimat dari saya, kenali dirimu, kenali potensimu. Jadi sebelum Anda membuka usaha, Anda harus kenali dirimu dulu. Dikenali dulu, kemudian dikenali potensinya. Setelah sudah mengenali diri sendiri, sudah mengenali potensi diri maksudnya ya, Anda baru bisa memilih apa yang akan Anda lakukan, usaha apa yang akan Anda buat. Apakah usaha sesuai dengan yang Anda senangi, ataukah usaha yang sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Gitu. Mungkin nanti setelah ini bisa direnungkan, dan yang berjiwa wirausaha bisa mencoba dari beberapa usaha yang sudah saya paparkan. Mungkin salah satunya ada yang sesuai dengan minat dan potensi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada segenap panitia webinar pada siang hari ini atas kesempatannya. Saya kembalikan pada panitia. Terima kasih. Salam. Salam. Terima kasih kepada narasumber, baik Ibu Lucy dan Ibu Desi yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Sepertinya tadi sudah ada beberapa penanya yang masuk. Langsung saya bacakan pertanyaan pertama. Oh, tadi keluar, guys. Mana pertanyaannya? Keluar apa tadi? Mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Ini untuk pertanyaan dari Mbak Dini. Itu pertanyaannya, kalau misal ada rencana untuk melakukan bisnis dengan teman yang masih sama-sama kuliah dan belum ada pengalaman berbisnis sebelumnya, hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sejak awal apa saja ya?
Mungkin pertanyaan ini ditunjukkan untuk Ibu Desi. Mungkin Ibu Desi bisa menjawabnya. Langsung ya Mbak ya, langsung saya jawab Oh ya. iya Bu, Mungkin nanti langsung. Bu Lucia bisa menambahkan. Jadi tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara kita melakukan usaha dengan dengan teman teman yang masih sama-sama kuliah dan belum ada pengalaman berbisnis sebelumnya. ya. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi mungkin ini mewakili Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya ingin berbisnis, saya ingin berwirausaha, saya ingin meningkatkan ekonomi nih. Untuk apa kok mahasiswa kok meningkatkan ekonomi? Ya bisa banyak Bu, untuk membeli skincare supaya tetap glowing, untuk membeli misalnya HP, untuk menunjang pertemanan. Jadi kalau HP-nya itu nanti tidak 48 megapiksel, nanti nggak punya teman misalnya. Ini contoh ya. Bagaimana caranya? Saya ingin usaha. Nah, Anda sebenarnya sudah belajar ajaran Ki Hajar Taman Siswa ya, ajaran Ki Hajar Dewantara ya di mata kuliah ketaman-siswaan ini bagi mahasiswa UST. Jadi di situ kan tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ada satu ajaran yang bisa kita ambil dalam kita membuat sebuah usaha. Niteni, niroke, nambahi. Anda dengan teman mau kolaborasi ya. Ayo kolaborasi, kita membuat usaha. Tadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan usahanya dulu. Usahanya apa nih yang kira-kira akan kita lakukan? Setelah Anda menentukan usaha A, oh Anda sudah menentukan nih usaha A yang akan didirikan. Kemudian Anda mulai menerapkan ajaran Ki Hajar Dewantara, niteni. Anda mencari usaha-usaha yang sejenis dengan apa yang akan Anda laksanakan. Anda lihat, jadi melihat itu bukan hanya Anda melihat usahanya dia, usaha yang akan Anda titeni ini tidak hanya melihat, tapi Anda juga harus misalkan, oh bagaimana cara dia mempromosikannya, bagaimana cara dia melayani konsumen. Anda bisa juga mencoba misalnya di WA gitu ya, mohon maaf saya membutuhkan ini, nanti tanggapan dari sana seperti apa. Itu Anda titeni. Yang dititeni itu bukan hanya usahanya, tetapi bagaimana cara orang tersebut memberikan pelayanan. Bagaimana caranya orang tersebut menampilkan postingan-postingan. Bagaimana caranya orang tersebut membuat profil usaha. Caranya membuat logo dan nama dan sebagainya. Dititeni semuanya, dititeni. Setelah dititeni, Anda bisa meniru. Tidak apa-apa meniru, tapi tidak meniru plek ya. Kalau Anda tahu bahasanya plek, ketip, plek, jiplek, nah itu tidak boleh. Kalau itu namanya plagiat. Jadi Anda dititeni dulu, kemudian Anda ditiru. Misalnya Anda memperhatikan profilnya. Oh, dia jualan masker nih. Kenapa ya kok laris banget ya? Oh, ternyata dia punya katalog. Katalognya itu dibuat sederhana, terbaca, komunikatif. Oh, kalau gitu saya harus membuat katalog juga. Anda tiru. Anda membuat katalog, ditiru. Setelah ditiru, Anda ditambahi dikreasi sesuai dengan kreasi Anda dan teman Anda. Mungkin itu sih Mbak ya. Jadi kalau sebelum Anda membuat usaha, tidak usah bingung. Yang pertama itu dulu. Ditentukan dulu usahanya apa. Yang Anda sukai atau potensi yang Anda miliki. Setelah menentukan itu, niteni, niroke, nambahi. Kalau perlu tidak harus satu usaha yang Anda titeni, banyak. Misalnya Anda mau jualan bakso, Anda kan harus makan bakso dulu, minimal 10 warung bakso Anda makan gitu ya. Jadi sama temannya, saya mau jualan bakso bakar. Anda cari 10 orang yang jualan bakso bakar. Anda makan, Anda cicipi, kemudian diriset. Oh, kalau bakso bakar di tempat A begini, di tempat B begini, baru nanti Anda akan bisa memunculkan atau menemukan formula bakso bakar Anda sendiri. Gitu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bu Lucia akan menambahkan, silahkan. Setuju aja Bu dengan Bu Desi Bu. Nanti saya pertanyaan yang marketing itu aja. Oke. Gitu ya Mbak ya. Silahkan Mbak Adelia atau Mbak Ari bisa melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Erna. Bagaimana jika kita sudah melakukan digital marketing namun penjualan masih sepi? Cara untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana? Mungkin pertanyaan ini ditunjukkan untuk Ibu Lucia. Pada Ibu Lucia, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Adelia. Oke. Ya, terima kasih Mbak Adelia. Untuk pertanyaannya itu sebenarnya di kolom chat itu ya. Ada Mbak Erna, Mbak Dea, sama Mbak Firda. Ini saya langsung aja ya, jadi satu saja jawabannya. Karena ini juga waktunya ini bentar lagi juga sudah pukul 11, nanti untuk teman-teman yang Jumatan supaya tidak terlalu mepet gitu ya, jadi saya jadikan satu. Pada intinya gitu ya, kalau misalnya kita berbicara pemasaran, itu ada beberapa hal gitu ya. Kalau teman-teman ini mungkin bukan dari prodi manajemen gitu ya, mungkin belum diajarkan, tapi teman-teman lainnya mungkin sudah. Ada 4 hal yang terkait dengan pemasaran. Ini mau pakai pemasaran digital maupun tradisional itu semuanya harus 4 hal ini itu harus diperhatikan terlebih dahulu gitu. Yang pertama itu pasti adalah produknya. Nah, produknya itu bisa barang atau jasa, itu harus yang intinya dia itu harus yang berbeda gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa dibedakan dengan lapak lainnya. Jadi dari produknya sendiri itu udah pokoknya yang berbeda gitu ya. Mau mungkin barangnya sama, tapi kita tambahkan inovasi sendiri, gitu ya, kreasi kita sendiri itu menjadi berbeda. Jadi pertama adalah kita lihat itu dari produknya kita sendiri, seperti apa, barang atau jasanya gimana. Itu menawarkan solusi nggak bagi permasalahannya si calon pembeli, itu yang utama juga. Dari produk. Gitu. Kedua adalah place gitu ya, yang berhubungan dengan tempat. Ya, ini mungkin kalau yang di offline ini place-nya atau tempatnya ini bagaimana gitu ya, yang bisa diakses atau enggak. Tapi karena sekarang itu kan digital marketing mudah gitu ya, mau tempatnya pelosok atau gimana itu nanti permasalahannya di jasa pengantar gitu ya. Yang penting kalau dari kita, kalau misalnya digital marketing ini sudah nggak ada masalah di place, mau tempatnya dimanapun, selama ada yang namanya jasa pengiriman gitu ya, itu semuanya aman gitu. Place. Kemudian berikutnya itu adalah price atau harga. Nah, dari harga ini mungkin emang rada sensitif gitu ya. Jadi harganya apakah sesuai gitu ya dengan produknya kita. Nah, jangan sampai mereka itu kemudian beranggapan bahwa harganya ini kemahalan nih untuk produknya ini atau untuk jasanya ini kemahalan. Gimana sih kita tahu ya? Balik lagi ya dengan namanya review. Review itu sangat penting, terutama digital marketing, di mana engagement tadi saya bicarakan tadi itu sangat tinggi. Jadi namanya review itu sangat penting. Mau itu positive review atau yang negatif sekalipun gitu ya, bad review itu sangat membangun bagi kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kita pastilah pengennya itu yang good gitu ya, semuanya good gitu. Tapi kita nggak bisa maksakan gitu ya. Para pembeli bagaimana gitu ya. Nah, yang bad ini kita bisa jadikan pembelajaran. Kita bisa secara langsung kemudian membalas gitu ya, minta maaf dan sebagainya dan sebagainya. Tentu itu apakah berpengaruh terhadap rating? Berpengaruh. Tapi toh nanti namanya rating itu kan perbandingan dari berapa banding berapa pada keseluruhan penjualan gitu ya. 4,9 per 5 itu kan maksudnya 4,9 dibanding dari per 5 rating gitu ya. Jadi tetap bagus, tetap tinggi gitu ya. At least jangan sampai di bawah
kan tengahnya misalkan 5 gitu ya, itu kan tengahnya 2,5, jangan sampai kemudian toko kita itu di bawah rata-rata 2,5, itu berarti ya memang mungkin kitanya nggak niat jualan gitu ya. Tapi kalau antara 4,5 sampai dengan 5 itu ya masih ratingnya masih bagus gitu. Tuh, itu yang ketiga ya, price ya atau harga. Ini harga memang sensitif. Kita juga lihat ya, curi-curi pandang dari lapak-lapak sebelah. Itu kira-kira berapaan sih? Kalau misalkan kalian itu bisnis baru, jangan, sekali lagi ya, jangan pernah berani-beraninya memberi harga itu yang mahal untuk yang bisnis baru. Jangan terlalu banyak ambil margin keuntungan di awal-awal. Karena apa? Karena kita pertama kali ya, tahap pertama adalah ingin membuat pembeli itu jatuh cinta sama kita, kan gitu. Jadi ambillah hatinya terlebih dahulu gitu ya. Nantinya kalau misalnya kita mau memberikan kenaikan harga ya sedikit demi sedikit gitu. Itu strategi yang lebih ampuh gitu ya, daripada di awal itu dipatok harga yang lumayan tinggi. Kemudian berikutnya perhatikan juga cara kalian promosi gitu, atau bauran promosinya seperti apa. Bauran promosi itu tidak melulu kita ngomong tentang namanya potongan harga gitu ya. Nggak melulu kita ngomong tentang namanya diskon atau cashback. Sebenarnya ada berbagai macam ya promosi. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering salah persepsi ya. Namanya promosi itu pasti berbicara mengenai potongan harga gitu ya. Tapi enggak, promosi itu ya semua hal menyangkut promosi, termasuk di dalamnya namanya diskon dan sebagainya, itu adalah salah satu bauran promosi. Tapi selain itu ada yang namanya e-worm gitu. Jadi mungkin ini bagi teman-teman yang ini ya, kayak saya baca di sebelah ini masih karena apa baru gitu ya, kemudian reviewnya masih kurang dan sebagainya, padahal yang namanya digital marketing pembeli itu tidak merasakan langsung. Jadi permasalahan ini memang benar gitu ya. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya kita harus melakukan promosi. Nah, promosi ini kemana dulu? Ya ke orang-orang terdekat kita dulu. Jadi itulah dia gitu ya. Pertama itu adalah pasti the power of relation, network. Kalau misalkan teman-teman mungkin kesusahan gitu ya mencari pembeli yang benar-benar baru, kita reach sekeliling kita dulu, teman-teman kita dulu. Gitu ya, dengan apa ya, bisa kita memberikan sampel gratis gitu ya, atau mungkin dipotong setengah harga, atau ya harga full gitu, nggak apa-apa gitu ya kalau misalnya mereka mau gitu ya. Nah, itu yang penting ke relasi terdekat kita. Kita mau cari apanya? Kita mau cari reviewnya dari mereka gitu. Jadi setelah dari minta tolong nih ke teman gitu ya, minta tolong dong ini pura-pura di review atau gimana, nggak apa-apa gitu ya. Untuk awal-awal gitu ya, pasti kan nanti kita ke depannya ingin bisnis secara normal gitu ya, mendapatkan keuntungan. Tapi cara pertama adalah dengan itu teman-teman, terutama di digital marketing gitu ya, yang sebenarnya saya sebagai konsumen rely utama itu adalah dengan namanya rating gitu ya, komennya dari pembeli-pembeli sebelumnya. Nah, susah makanya memang kalau tidak ada pembeli sebelumnya. Oleh karena itu, di sana muncullah namanya electronic word of mouth atau e-worm, yang dengan kata lain tadi relasi tadi gitu ya. Seperti itu. Sama ini, teman-teman, yang paling utama juga di dalam bisnis ini, sama seperti dengan bisnis lainnya gitu ya, ketika teman-teman ingin membuat suatu bisnis, yang pertama juga pasti yang namanya diperlukan komitmen gitu ya teman-teman. Komitmen, mau itu lagi sepi atau memang itu lagi rame, kemudian jadi malas produksi, itu nggak boleh gitu ya. Yang pertama itu pasti komitmen gitu. Nah, teman-teman harus belajar bagaimana caranya supaya menjaga komitmen teman-teman, mau itu lagi di lagi rame atau lagi lesu gitu ya. Komitmennya utama, karena kalau nggak ada komitmen, kita pasti udah malas-malesan, kita nggak ada ide kreatif gitu ya, mau bagaimana mencari tahu bagaimana dan sebagainya. Yang pertama itu komitmen, dan yang kedua itu adalah kesabaran gitu ya. Yang pasti pembeli itu kan tidak kemudian setiap menit, setiap jam atau setiap hari itu kemudian nge-follow atau nge-share atau komen dan sebagainya. Jadi memang perlu yang namanya kesabaran juga gitu ya. Nah, selain itu ya kemudian kalian ini
kreativitas kalian kemudian ditonjolkan di situ. Perlu apa ya kemudian supaya menarik perhatiannya mereka itu dengan cara apa ya, bisa dengan cara tadi itu ya, membuat konten yang lucu, yang menarik gitu ya, itu kalian sebarkan, minta tolong dong sebarin ke temenmu gitu, temennya atau saudaramu, ini aku lagi baru buka toko nih gitu di Instagram gitu. Yang pertama ya seperti itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi memang harus yang namanya kreatif gitu ya, karena memang bahkan konten kreator itu ada pekerjaannya sendiri. Kalau misalnya kalian ini memang belum bisa memperkerjakan konten kreator, ya kalian harus kreatif sendiri seperti apa. Boleh kalian lihat gitu ya, itu tidak hanya di Indonesia, tapi konten kreator di luar negeri seperti apa. Toh namanya YouTube itu gratis, namanya Google itu gratis. Kalian tinggal mau apa enggak sih melakukan waktu untuk belajar hal-hal baru seperti itu. Gitu. Jadi kalau dari saya itu sih, yang pasti kalau awal-awal memang susah, jadi makanya kita perlu namanya relasi gitu. Relasi untuk apa? Untuk menambahkan review tentang produknya kita. Dan selanjutnya ya biarkan kemudian alam bekerja gitu ya. Mau itu naik turun dan sebagainya itu biarkan nanti kalau misalkan lagi lesu kita buat konten gitu ya. Atau bisa jadi kita kontennya itu mungkin setiap hari gitu ya, supaya semakin banyak gitu ya yang trafficnya yang datang ke tempat kita atau lapak kita tadi itu. Oke, kalau dari itu, kalau dari saya seperti itu, Mbak Adelia. Sepertinya terhenti, Bu, Mbak Adelia. Oke. Bagaimana Mbak Adelia? Apakah mungkin ada yang masih ditanyakan? Maaf Ibu, tadi sinyalnya hilang-hilangan. Iya, untuk pertanyaannya masih ada 2 pertanyaan lagi. Akan tetapi berhubung waktunya sudah habis, mungkin pertanyaannya ditampung dulu. Nanti jawaban bisa diberikan oleh panitia kepada peserta. Mungkin sekian acara untuk webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lucy dan Ibu Desi yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk webinar kita kali ini, dan para peserta webinar, serta rekan-rekan KKN mahasiswa Padepokan 6. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Mbak Adelia dan teman-teman ya. Kita foto dulu bersama yuk, kameranya diaktifkan terlebih dahulu untuk dokumentasi. Ini untuk videonya di-linkkan ke YouTube atau tidak ya? Untuk videonya ini saya record sih Bu. Nanti saya berikan ke mahasiswanya. Oh ya. Oke ya, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Lucy. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Mbak Ari ya. Terima kasih. Mohon maaf ya, bila banyak kekurangan Bu. Ya. Terima kasih. Sama Mbak. Salam. Salam Ibu Lev ya. Izin Lev ya. Iya Bu.